Qala sallallahu alaihi wasallam asy-syifa'u fi thalathatin syarbati asalin wa syarqati mihjamin wa kayyati narin wa anha ummati 'anil kayyi haditsun rawahul Bukhari. Ya, sing riwayat ke Bukhari Muslim tidak usah dipertanyakan kesahihannya. Insyaallah pasti sahih. Setiap hadis ditirakati ya. Hadis ditirakati, disolati, ditahajudi, diistikharai. Kowe ditahajudi karo wong tuamu malah kowe ora tau ndongakno wong tuamu ya. Durhaka sekali kamu ya. Ya. Asyifa utawi tangga sing duwe penyakit sing waras ngono. Asyifa utawi tangga fi salasatin iku ing dalem telung perkara. Akbar adib sifaudin ora sifat-sifat. Ora waras-waras. Sing waras agamane nek koponge ora. Asyifa utawi tamba obat fi talatin iku tetep ing dalam telung perkara. Rupane apa? Syarbati asalin. Rupane ngombe madu. Ngombe madu ku ya ora glek-glek ngono ya ra ya. Di normali wong ngombe madu lah. Wa syarqati mihjamin lan operasi cantuk. Operasi syarqah itu syarqah itu apa namanya sayatan yang di sayatan yang ada di tubuh. Jadi sayat kan operasi nek ngarani iki. Walaupun cantuk itu enggak termasuk, tapi kan termasuk operasi kecil kan. Di nek sing bekam ya biasanya bekam di ya di sayat-sayat ya sing nate sinten piye. Terus wakayyati narin lan setrika geni. Kita tergantung dosisnya masing-masing nggih. Wakayyati narin lan setrika geni. Wa anha lan nyegah sapa ingsun. Ingsun sinten? Kanjeng Nabi. Wa anha lan nyegah sapa ingsun ummati ing umat ingsun. Ummati ing umat ingsun anil kayyi saking setrika. Artinya saking apa berobat kanggo setrika. Ibul, istahul, kuat. Jadi gini, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam dunia pengobatan, ya. Apa namanya, kesembuhan itu terdapat pada 3 obat ini. Yang pertama, sembuh dengan cara minum madu. Dan kita sudah tahu manfaatnya madu kaya apa nggih. Manis, kemudian ora pahit. Masa aku tau mbok sing paling enak kuwi pancen madu. Tapi wong awake dhewe nglakonine gak yakin, ngaji ki tenanan ta ora akhir ora waras-waras ya. Saya telah teringat almarhum Nofurlah Syekhina Syekh Yai Mansur Maskan, anak angkatnya Mbah Yarwani. Beliau itu punya sakit gendis. Gendis itu sakit manis ya, gula, diabetes berarti. Kemudian apa namanya, kalau nggak salah sampai di rumah sakit, saya lupa ini cerita usui soalnya kenapa di DMI gitu nggak salah. DMI itu udah sanawi usui banget. Jadi kalau ada cerita yang keliru mungkin ada yang bisa membenarkan. Aku sih tua lali meneku saya mengalami ya. Jadi beliau itu di rumah sakit, kemudian segini wong loro gula itu grogoti, kata apa diabetes yang basah kalau salah. Kemudian beliau itu ngendikan koma kalau nggak salah. Setelah koma tiba-tiba bangun minta madu yang asli. Takut kalau sekarang madu dicampur gula itu gak asli. Madu yang asli, bener-bener madu. Katanya kalau nggak salah mbah itu Kanjeng Nabi, mbah iku Mbah Harwani ngendikan aku bar diparani kon apa jenenge kon ngeleletno penyakit iku mau nganggo madu waras sampai akhirnya beliau sempat hidup agak lama, ada waktu kemudian kabundut malih karena stroke salah. Masya Allah. Iku sing nglakoni wong sing ahli iman ya, sing nglakoni wong sing ahli iman, sing bener-bener keyakinannya tinggi. Mesti kandhane Kanjeng Nabi ora percaya ya awak dhewe lah. Ora ngono njaluk syafaat serak apa ngono iku. Tugase Kanjeng Nabi paring syafaat. Saking kene Kanjeng Nabi nganggur syafaate. Jadi gitu ya. Jadi
harus dilakukan dengan keyakinan, ojo nganu jarine iso waras anggere diombe jarine. Dadi ngombe obat krana jare ya. Apa jare wong kok tak lakoni kang rak waras-waras wae kowe apa jare kok ora yakin kok ya. Makane keyakinan juga dibutuhkan. Tapi ngombe madu ini ketika di penyakit-penyakit yang memang bisa disembuhkan dengan wasilah madu. Di atasnya itu syartati mihjamin, yaitu dengan cara sayatan mihjam atau canduk ya. Canduk ki apa sih? Bekam gitu bukan sih? Nggih, bekam. Kenapa Kanjeng Nabi ngendikan ini mihjam? Canduk karena di daerah panas operasi. Jadi tujuannya adalah mengeluarkan darah kotor. Di daerah-daerah yang panas atau tropis seperti kita, yang paling pas itu canduk. Jadi operasi dengan cara canduk. Ada yang dengan alfasdu benar-benar operasi disayat temenanan, ditokno getih saka urat-urate, tapi kan itu bahaya. Ora nek ra menungso kuat temenanan kan sarafe metu pedhot iki piye aku jejomblo nangis suwe mati kentekan getih. Jadi ana tata carane gitu ya. Tata caranya. Jadi itu tujuannya mengeluarkan darah kotor dengan cara apapun monggo, tapi untuk manusia normalnya canduk itu paling pas. Sing rak normal iku ya beda meneh iku urusane. Dipotek-potek di tangane apa piye kan sapa ngerti ya. Pokoke tujuannya mengeluarkan penyakit dengan cara mengeluarkan darah kotor. Soalnya wong loro iku darahnya mengandung darah yang kotor, mengandung penyakit. Yang ketiga yang paling ekstrim, wakayatin disetrika nganggo geni. Jadi maksudnya nganggo geni piye? Ada besi, kalau dipandi besi nggih, ada besi dipanasi nganggo geni ngasih warnane abang, langsung dicas. Dicas ning awak sing lara iku. Lara teh waras ya. Enggak tahu ya, mbah 50 perbandingannya atau gimana saya enggak tahu. Antara waras atau mati gitu. Antarane lara atau mati. Ya, hati-hati. Dan dulu memang pernah diperbolehkan. Jadi kayak tunarin. Setrika nganggo geni itu luka atau penyakit yang itu ditambani dengan cara ngecos geni mau. Itu dulu boleh. Kemudian wa anha ummati 'anil kayyi, tapi aku sekarang melarangnya. Berarti pengobatan termasuk salah satu jenis pengobatan, tapi ini yang paling ekstrim. Nah, maksudnya anha di sini, nahyun di sini itu dilarang tergantung kondisinya. Nek kondisinya memang lagi lara panu kok dicos ngono iku ya. Ya pekok tenan to ya. Panus jano ae panu jamur kok malah mbok cos awakmu malah dadi tato abadi to. Ayo. Soale jenenge tato kan ngono iku. Ketika sudah bayangno ae awakmu salah satu anggota tubuhmu kena knalpot ya bekasnya kira-kira pirang tahun. Selawase hanya berang tahun. Selawase apa meneh iku nganggo dicos nganggo wesi sing diobong. Lah kaya apa? Dak tato abadi yo nek tulisane apik ya Al-Fatah misale. Sing pas loro Al-Fatah. Ayo nek stempelnya ning gene geger rada-rada ning ngarepane nek dhuwure manuk. Ngisor udel, ngisor dhuwur manuk ngisor udel. Ya Allah Gusti. Hati-hati ya. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau memang dibutuhkan, nahyun di sini bisa hilang. Ini saya baca di kitab Faidul Qadir seperti itu. Kalau memang dibutuhkan pengobatan itu tadi yang sampai menggunakan misalnya iki mau awal lah gitu. Misalnya iki bukhur ya. Kalau memang dibutuhkan dan memang sudah sampai tahap yang itu silahkan. Intinya pengobatan yang paling ekstrim itu tidak boleh digunakan. Makanya nek ono operasi itu mungkin di tingkat yang tadi syartoti mihjamin termasuk yang level sedang. Tapi nek level tinggi cos aku geni latihan dunya ning kecos aku geni ning neraka siap. Neraka sih siap. Dadi yo nek kowe yo senajan misalnya kamu punya jenis pengobatan
kemudian kamu pakai hadis ini boleh, tapi ojo sithik-sithik wah kaya tinarin, kabeh bocos aku geni kabeh gitu. Ora situ waras malah malpraktek kabeh. Ya. Jadi nahyun di sini sesuai dengan kondisi. Kalau memang sakitnya biasa-biasa aja, ringan-ringan saja, pilek malah bocos, apaan sih bocos sirunge? Mencret, apaan sih bocos bokonge? Itu gak perlu kayak itu tidak perlu pakai setrika geni. Tapi kalau memang agak tinggi sakitnya, mungkin darah tinggi atau diabetes atau diabetes gak oleh ditakoni. Pokoknya sing berkaitan dengan darah kotor silahkan pakai canduk, jangan sampai pakai setrika geni. Ini harus ahlinya ahli. Ada Pak Ndul aja nggak bisa ini, nggak bisa. Terus faqala sallallahu alaihi wasallam asy-syahidu yashfa'u fi sab'ina min ahli baitihi, rawahu Ibnu Hibban. Asy-syahidu utawi wong kang mati syahid. Syahid di sini bukan syahid perapatan nggih. Syahid Syafi'i. Syahid yang jelas atau orang yang mengikuti perang dan gugur dalam peperangan. Kenapa dengan asyahid? Asyahid itu utawi syahid yashfa'u iku bisa paring pitulung. Paring siapa? Syafaat. Asyahid itu utawi syahid yashfa'u iku bisa paring pitulung sapa asyahid fi sab'ina ing dalam 70 wong. Fi sab'ina ing dalam 70 wong min ahli baitihi saking keluargane syahid. Min ahli baitihi saking keluargane syahid. Rawawas riwayatake ing hadis Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban. Tapi hadis ini ada redaksi sebelumnya, bukan setelahnya. Jadi mau ditulis apa enggak ya? Coba nggih. Asy-syahidu yughfaru lahu. Asy-syahidu yughfaru lahu. Asy-syahidu yughfaru lahu fi awwali daf'atin fi awwali daf'atin min damihi. Asy-syahidu yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi wa yuzawwiju hawrawin terusane wa yashfa'u sab'ina min ahli baitihi Ini adalah hadis tentang kemuliaan atau apresiasi Gusti Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang membela agamanya Allah, yang berperang fi sabilillah. Ganjarannya wong sing mati syahid. Tapi kita harus tahu tidak semua orang yang ikut perang saiki lho ya, setelah zamannya Kanjeng Nabi ya. Nek zamannya Kanjeng Nabi otomatis balene Kanjeng Nabi ku ya mesti apik, mesti bener ya. Tapi nek zamane sak bacane Kanjeng Nabi, kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Wes. Tapi kita harus tahu kalau memang ada orang yang mati dalam keadaan setelah perang, itu kita tidak bisa menghukumi orang itu vonis sebagai orang yang mati syahid akhirat langsung, nggak bisa. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, eling-eling nek ana wong mati perang, nek memang iku membawa demi membela agama Islam, itu pun tidak bisa kita langsung menghukuminya dengan mati syahid akhirat. Terus cara kafane piye? Ya masalah cara kafan, cara nyolat ini sama dengan kayak syahid akhirat kemenangan. Tapi kalau kita yakin wah ini mesti wong apik membela agamanya Allah, tidak bisa. Nek husnudzon boleh. Husnudzon itu wajib. Tapi memastikan orang itu ahli swarga gak iso. Karena pernah di zaman Kanjeng Nabi juga ada peperangan
sahabat, yo dilalah sahabat naik ikut perang, terus orang-orang memuji dia karena dia gugur dalam apa? Peperangan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Oh, kami kan memuji orang yang salah ya. Kalian memuji orang salah, dia bukan yang syahidnya seperti itu. Karena ternyata apa? Dia niat menang, tujuannya untuk apa? Mendapatkan rampasan perang. Nah, kau ingin kau punya syahid, enggak bisa. Jadi misalnya ono wong kok mati dalam keadaan setelah perang, dan kita tahu misalnya perangnya memang perang dalam membela agama Islam, kita tidak bisa memastikan dia pasti mati syahid akhirat. Tapi dongakno ngono ora masalah. Kaya dene wong sing mati setelah mati husnul khotimah. Wah, pasti husnul khotimah iki pasti. Kamu punya keyakinan seperti itu monggo, tapi tidak boleh dipastikan. Husnudzon berarti. Ya, karena kita berangkatnya dari husnudzon. Nah, tapi nek syahid yang temenanan ya, asyahidu yashfa'u fi sab'ina min ahli baiti. Sebelumnya tadi asyahidu yughfaru lahu. Orang yang mati syahid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala fi awwali daf'atin min damihi, dari darah pertama, dari sejak darah pertama yang keluar. Wah, dituju langsung metu getahe. Itu nanti sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sayatannya lebih banyak, apalagi kalau lukanya lebih banyak. Makanya orang-orang dulu zaman sahabat, orang-orang yang membela agamanya Allah, ikut perangnya Kanjeng Nabi, bangga sekali nek mulai perang itu tatul kabeh awake. Karena ini adalah bukti saya membela agamanya Allah. Enek terimane saiki nek terbang ana tangane kapal niku kudu sepiro. Karena iku bukti apa? Bukti nek terbang ana melek. Karena glutang. Iki bukti mahabbah ya, kita harapkan semoga menjadi bukti mahabbah. Nah, wong kapal karo gremeng-gremeng rak barbar kok kalih. Iya enggak? Ya. Jadi mulai sejak darah yang pertama keluar, luka yang pertama itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzawwiju hawrawain, dan dia akan dinikahkan dengan banyak sekali bidadari. Normale saktos, normale sing ra tau melu syahid, tapi sing syahid wis sakarepe watake pesta seks wae. Bayanganmu, Bro. Swarga ndak isine manuk-manuk tok ono ndak. Iku nek swargane gajul manuk-manuk tok iku. Swargane gajul manuk. Manuk mek tempe. Terus manuknya apa? Ya terus bentuk lebonane kotak ngono ta piye? Zigzag kayak kunci. Terus ke apresiasi Gusti Allah yang lain untuk orang yang mati syahid, yashfa'u fi sab'ina min ahli baitihi. Dia akan bisa menolong dari keluarganya yang dipastikan masuk neraka. Berapa? 70 orang. 70 orang. Nek wong ngapal Quran lagi. Ya, kayak misalnya alhamdulillah di sini di antara kita banyak yang para hafid insyaallah atau calon. Nah, itu lagi pitu. Makanya mati syahid 70. Tapi lah apa? Melu perang iki piye? Saiki ya makanya sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu kan jarang sekali ada peperangan. Ya orang perang tapi rapati akeh. Sampai beliau pengen kapundhut nggone Madinah dengan cara mati syahid. Bingung sahabat iki jenengan njaluk donga kok sing aneh-aneh. Madinah iku kandangnya Islam, gak mungkin ana sing bakal merangi kene. Ternyata akhir hayatnya beliau dibunuh sama orang yang agamanya majusi. Ngono wae jek takon sing mateni aku sapa? Wong Islam kok ora? Mboten niku majusi. Alhamdulillah wong majusi. Untung ora wong Islam. Nek wong Islam ngono iku aku ora wani nglaknat dhek. Anak kene lagi apa istilahnya? Lagi nyerekal kancane lagi sliding tackle pisan misoe ping 700. Ya kan? Iku Sayyidina Umar ngasih dinteni, diverifikasi wong Islam apa ora ya Allah. Jadi kemuliaan bagi orang yang mati syahid adalah bisa memberi syafaat sebanyak 70 orang dari keluarganya. Lanjut nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asy-syaikhu fi ahlihi kan nabiyyi fi ummatihi.
Kisah apa iki? Syekh Hasan. Saiki surak bakaji, Syekh. Ya, Syekh. Ajuz. Syekh Hasan ya. Asy-syaikhu utawi wong tuwa, wong sepuh. Bakaji tak berburhan. Asy-syaikhu utawi wong tuwa fi ahlihi ing dalam keluargane syekh. Ya sing rumangsa syekh. Asy-syaikhu utawi wong tuwa fi ahli ing dalam keluargane syekh kan nabi iku kaya nabi pangkate. Kan nabi iku kaya nabi fi ummatihi ing dalam umat nabi. Kan nabi iku kaya nabi fi ummatihi ing dalam umat Nabi rawa wis riwayatake hu ing hadits Al-Khalili Yusuf Imam Al-Khalili. Kata kanjeng Nabi bahwasanya orang yang sudah mencapai umur syekh. Ya, syekh itu biasanya itu bukan syekh yang ini, dihilangkan makna syekh yang ada di sini, dihilangkan dulu biar paham. Syekh ya, maksudnya yang bocil-bocil ini bukan syekh Mas Rizky atau syekh Haji Hasan betul. Iki syekh itu lain ya. Iku syekh padanan itu. Syekh orang tua, orang yang sepuh, orang yang sudah yang di atas kita umurnya, jauh di atas kita. Nah, orang yang sudah mencapai umur sepuh seperti itu fi ahli bagi keluarganya kan nabi fi ummatihi itu bagaikan nabi bagi umatnya. Nah, maksudnya bagaimana? Apa benar-benar nabi ketok misalnya kayak gini gajul wong tuane Hamdi ngono ku nabi ta ora ya Hamdi ya ora kaya nabi nek kaya apa nabi temenan kan kawe kan mboten mungkin to. Nah, enggak mungkin ya Hamdi itu nabi. Makane nek wali ya wali murid pastilah ya. Nek waliullah ya nanti kita lihat akhir hayatnya seperti apa. Oh iya kan gitu. Makanya kita doakan semua orang tua kita. Iya semua orang tua kita, keluarga kita, ayah ibu kita, kita sendiri, anak dzurriyyah kita menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, jadi waliyun min auliyaillah. Asy-syaikhu fi ahli, jadi orang yang sepuh di keluarganya bagaikan nabi bagi umat. Maksudnya gini, wong tua itu pengalamannya akeh, pengalamannya akeh sih nakal yo tahu, apik yo sering, ngono. Apa meneh nek wis akhir-akhir hayat ngono iku, luwih akeh apike daripada eleke. Normale ngono lho ya, normale wong tua kudune nek wis umur senja 60 ke atas iku luwih akeh apike daripada eleke. Nah, kemudian kalau dia sudah lebih baik sulukiyahnya, dia lebih baik akhlaknya, dia lebih baik cara ibadahnya, maka akan menimbulkan yang namanya hikmah ya. Dia akan mendapatkan kebijaksanaan yang mana kebijaksanaan ini tidak dimiliki oleh orang-orang muda. Makanya wong tua itu ngandel karo wong tua. Istilahnya orang tua sudah menyicipi asam garam kehidupan, asam garam kehidupan. Jadi mereka yang lebih berpengalaman, mereka yang lebih tahu, mereka lebih paham bagaimana cara kita hidup. Itu makanya wong tua itu walaupun dohirnya kayak keras be anaknya, dohirnya kayak nguap ki ngasih papak sirahe misalnya itu hakikatnya bukan balas dendam, itu sayang yang berlebihan. Iya, nyatane ada adegan yang tidak diekspor, ya enggak? Nek gone ngarepane kancen kuap lae ternyata nek gone omah dikeloni, piye ta? Iya. Nah, iya, itu kebijaksanaan yang mereka miliki. Iya. Anget terus ya. Makanya jangan sampai berani sama orang-orang sepuh, jangan sampai berani sama orang-orang tua. Seperti di hadis yang dulu sudah kita terangkan, sudah kita baca, al-barakatu ma'a akabirikum au kama qala. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Sing barokah temenan iku wong tua-tua. Nek saiki wong tuane ya mbuh ya. Wong zaman era 2020, era wong tua Covid kabeh iki. Wong tua Covid ini dadi ya bocah kemplu, bocah wong tuane tambah gendeng. Kenapa gendeng? Kon sinau meneh deh. Kon sinau pelajaran sing ora usah dipelajari. Biasane hitungane duit malah ngitung jajaran genjang, piye.
akar kali-kalian berbagian ya. Pokoknya ngono nggih. Orang tua asy-syekh itu seperti itu. Dan kita harus tahu kalau istilah asy-syekh di dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang dulu, asy-syekh itu bukan julukan yang mulia, tapi asy-syekh itu julukan yang hina. Asy-syekh itu julukan hina. Hina kenapa? Soalnya khususnya dalam ilmu hadis ya. Kalau ada huwa syekhun, iku wong tua, maksudnya pikunan. Guyune kayaknya. Ya. Huwa syekhun, iku wong tua. Pikunan. Ayo, Syekh Fardhon pikunan. Jadi neng gini ilmu hadis, neng gini hadis aja masih ketipu kalau ada seorang alim mensifati rawi dengan syekhun, wah berarti sirah. Bukan, itu adna maratibi ta'dil, yaitu memberikan sifat adil tapi yang paling rendah syekhun. Untuk yo iso wae pikun kan ngono. Tapi nek sekarang sudah mengalami pergeseran makna syekhun itu sudah pasti syekh al-alim al-allamah itu sudah beda lagi. Maksud ayo bisa jadi kalau misalnya Mas Rizky diundang Syekh itu pergeseran makna yang sangat jauh lagi malah itu ya. Bukan mulia tapi yang pergeseran makna yang sangat jauh. Keluar dari kodratnya. Kita lanjut satu hadis lagi, habis itu kita selesai. Asyahidu yara ma la yaral ghaibu. Asyahidu utawi wong kang ndelok, hadir. Asyahidu utawi wong kang hadir. Yara iku weruh sapa syahid. Asyahidu utawi wong kang hadir. Yara iku weruh sapa syahid ma ing barang. Ma ing barang la yara kang ora weruh ing ma. La yara kang ora weruh ing ma al-ghaibu sapa wong kang gaib. Al-ghaibu sapa wong kang gaib. Jadi kalau ini sih sudah mafhum ya, bahwasanya ini terkait masalah penerimaan informasi dan pemberian informasi. Jadi kalau ada sebuah informasi yang harus dipegang siapa? Asyahidu yara ma la yaral ghaib. Orang yang menyaksikan sendiri, orang yang hadir di TKP itu melihat kejadian yang mana tidak dilihat orang yang tidak hadir. Nah misalnya orang wah ini di mana kecelakaan? Apa nih? Harus tahu ya, iya. Iki semua kecelakaan. Ning dine kono. Ki weruh dhewe tak jare. Wah. Jare ngene iki wis. Ya niku hoax iki sudah. Sudah maksudnya tapi kalau memang lihat sendiri, nah kalau hadir di TKP sendiri, tahu detailnya seperti apa, atau dia yang memang merasakan kejadian itu sendiri, maka ini katakan dawuh seperti ini menyangkut semua ke sisi kehidupan yang ada di kita. Orang yang menyaksikan sendiri itu lebih bisa kita terima informasinya daripada orang yang hanya jari ini. Orang sing arene mung jarine tok, jarine ngene, jarine kuwi tau ora dhewe tau ora tahu jare ae. Misale Mekah iku ono Ka'bah jarine. Jarine. Ono kok nek cerit misale nu sewu seperti yang sudah pernah ke Mekah Mas Muafa, Mas Arifin, dengan yang jarine mantep nih nek cerita. Mantep sih wis tau tekan kono, senajan tekan kono lho lak lulur aku deng apa? Apa? Iki opo? Ka'bah iki kota. Oh ya. Kota, bentuke kota. Ono apa? Ono Hajar Aswate. Hajar Aswad eling jebul. Ya. Asyahidu yara ma la yaru. Bahkan nuwun sewu kalau sekarang sampai berargumen. Lho sakniki nonton video nek nonton iso kan beda tetap rasanya itu feel-nya beda. Tidak ada jiwanya rasanya itu ya. Soulnya beda. Misalnya kayak non sewu sampai ini tetap muka dengan saya, hadir dengan saya. Kita upload ya, kita upload. Si ngrungokno rasanya beda. Yo guyu apa? Ngaji tak guyu. Yo ngaji tapi yo guyu. Apa ndek mudeng rak mudeng kan ngono. Si mudeng kan kene-kene tok. Makanya asyahid ya romala ya ro'il sing hadir lebih paham daripada yang tidak hadir. Senajan ono video nih, senajan ono dokumentasinya, baik itu secara
visual maupun audio, tapi tetap beda rasanya, ya, tetap beda. Begitu juga kalau kita menerima informasi, jangan sampai kita percaya sama orang yang katanya jari ini syahir. Qauluhu harfus shadi wallahu a'lamu bissawab.